Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wastawu sapa al-Fakhrur Razi wa alam anna tarkal isti'dzan 'alal maharim wa in kana ghaira jaizin illa annahu aisar. Ketahuilah bahwa tidak kula nuwun kepada sesama mahram meskipun itu tidak boleh, hanya saja hal itu lebih ringan li jawazin nazar ila sya'riha, karena memang boleh melihat rambutnya mahram, wa sadriha dadanya mahram, wa saqiha betisnya mahram, wa nahwiha dan yang semisalnya minal a'dha yakni anggota badan yang lain. Wa tahqiqu fihi annal man'a minal hujum 'alal ghair, wa tahqiq utawi menyatakan dalil hujjah fihi dalam hal ini bertamu kepada mahram, bahwa larangan langsung masuk ke rumah orang lain itu in kana li ajli anna dzalikal ghair rubbama kana munkashifal a'dha, kalau larangan itu karena orang lain yang ditamoni barangkali sedang terbuka auratnya, fahada dakhala fihi lukul, maka hal ini semua masuk, bertamu ke orang lain maupun bertamu ke sanak famili, ya semuanya harus menjaga aurat, illa zaujat, kecuali masuk ke ruangnya istri. Langsung masuk boleh, emang melihat aurat istri boleh. Wa milkal yamin, dan masuk ke ruangnya budak. Budak itu juga seperti istri. Wa in kana li ajli annahu rubbama kana mustaghilan, kalau dilarang masuk, langsung masuk itu loh hujum, itu dikarenakan barangkali si tuan rumah sedang sibuk melakukan perkara yakrohu yang dia tidak suka, tidak ingin, ittila al-ghair alaihi, tidak ingin, tidak suka diketahui orang lain atas perkara itu. Ojo sembarang bertamu mas. Kalau soal jaga aurat, ya semuanya harus dijaga auratnya, mau famili mau bukan. Kalau dilarang bertamu langsung masuk tanpa kula nuwun, itu karena khawatir si tuan rumah sedang melakukan sesuatu yang tidak ingin dilihat orang lain. Maka mau bertamu kepada orang lain, mau bertamu kepada sanak famili, ya enggak boleh langsung jujuk masuk, nyelonong masuk, harus kula nuwun. Khawatir orang itu sedang melakukan sesuatu yang enggak ingin dilihat orang lain. Paham ya? Wajib, maka wajib an ya umma, larangan langsung nyelonong ini merata filkul untuk semua, hatta sehingga layakunu tidak boleh lahu bagi tamu an yadkhul langsung masuk nyelonong illa biiznin, kecuali dengan izin. Kula nuwun ya. Kula nuwun monggo pinara masuk. Kula nuwun kedap-kedap ojo se. Ya, mungkin sik lapo-lapo kan. Ojo kesusu masuk. Al hukmul khamis, hukum yang kelima. Mas, iku kan bekas Jumatan hati prone. Panitia Jumatan, setelah Jumatan dikembalikan lagi. Suarane buak gembira krungu. Zahirul ayatil karimah, loh mantap tuh. Annahu la budda qabla dukhul minal isti'zan wassalam. Secara zahir ayat ini bahwa sebelum masuk tidak bisa tidak, harus dua hal, permisi dan salam. Tapi seringkali salam itu juga berfungsi
permisi. Ono wong assalamualaikum. Wis maknane assalamualaikum ya padha karo kula nuwun. Ya. Apa harus dua-duanya? Kalau nuwun permisi assalamualaikum parang masuk. Masuk ya sebanyak itu yang diucapkan tamu. Apa sejatinya assalamualaikum itu sekaligus berfungsi sebagai kula nuwun ya, permisi. Ma'an dua-duanya sekaligus. Wa alaihi atas pendapat hal inilah bahwa dua-duanya ya permisi ya salam. Jumhurul fuqaha mayoritas para ahli fikih. Ghaira annahuma laisa bimanzilatin wahidah. Iku muni, Pak. Hanya saja isti'dzan dan salam dua-duanya bukanlah satu tingkatan. Fal isti'dzan wajib wassalamu mustahab. Njaluk izin kula nuwun itu wajib. Kalau dulung dipersilahkan ojo masuk. Sementara ngucap salam itu sunnah. Wadzalika li'anna li isti'dzan min ajlil basar. Wajib isti'dzan itu karena isti'dzan itu dalam rangka menjaga pandangan. Li'alla yaqa'a nadharuhu ala auratin nas. Supaya ora tumibo apa nadharuhu pandangan tamu ala auratin nas pada auratnya orang lain. Wa qad jaa'a fil hadits syarif, benar-benar telah ada di dalam hadis yang mulia, innama ju'ilal isti'dzan min ajlin nazar. Sungguh alasan disyariatkannya isti'dzan dalam rangka menjaga pandangan. Berarti ya, fakana wajiban, karena dalam rangka menjaga aurat, maka isti'dzan hukumnya wajib. Wa ammas salam fahuwa min ajlil mahabbah wal mawaddah. Sedangkan salam itu di samping syariat memang sunnah dalam rangka supaya tetap cinta, akrab. Assalamualaikum. Tapi yo ditilakone. Assalamualaikum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa salam itu untuk menjaga keharmonisan, menjaga ukhuwah, menjaga persahabatan, saling mencintai, saling menyayangi. Awala adullukum, tidak maukah kalian aku tunjukkan ala syai'in atas suatu perbuatan idza fa'altumuhu, jika kalian mengerjakannya, tahabbtum, maka kalian saling mencintai. Apa itu? Satu, afsus salam, seperluaskan olehmu assalam salam, bainakum di antara kamu. Tadi malam naik sepur, si gerbong sekitar kami banyak orang-orang turis kok teroris. Satu dari mereka ngucap assalam, ya langsung akrab sudah. Oh berarti ada yang Muslim. You are Muslim? Yes, we are Muslim. Where you come from? Ternyata Turki. Wajah-wajah apa? Wajah Eropa. Terus kenalan kan, tak kenalkan. It's my son, ismu Izal. He's dokter. Muar. Tinggal apa? Please mampir tunggah saya. It's mean of mampir. Tanya gembilin nanti tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana dzalika manduban, karena salam itu untuk menumbuhkan dan menjaga ukhuwah, maka hukum salam itu sunnah, enggak sampai wajib. Waqad arsyada ilaihil Qur'an, dan benar-benar telah membimbing untuk mengucap salam Al-Qur'an fi mawatina adidah, di banyak tempat, di banyak ayat. Faqala berfirman Jalla Maha Agung, sana'u sanjungan baginya, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, jika kalian masuk rumah-rumah yang enggak ada penghuni, perjalanan mampir tempat pos kosong kana wonge, ucapkan salam meskipun salam untuk dirimu
sendiri. Piye? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada orang ya assalamualaikum. Ya. Dan nggak usah pakai tasrifan mas. Ada lagi ada perempuan. Salami kabeh assalamu alayya wa alaika wa alaiki wa alaikuma wa alaikum wa alaikunna orang. Lapo salam tidak disebut kabeh. Ya cukup assalamu alaikum. Fasalimu maka ucapkan salam ala anfusikum atas dirimu sendiri. Tahiyatan sebagai penghormatan min indillah langsung dari Allah. Salam hormat ini dari Allah, assalamualaikum. Sekarang berkembang salam olahraga. Salam Arema. Satu. Mubarakatan, salam yang diberkahi. Thayyibatan, salam yang bagus. Dan saya sendiri kalaupun ketemu di forum banyak agama-agama, ya cukup saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah dilanjut apa? Swasti apa? Swastiastu, namo budaya. Assalamualaikum melebihi itu semua. Ya, ngapain harus disebut-sebut lagi? Mereka disalami kini sewenang ya. Al-hukmu sadis. Kaifa yaqifuz zair 'alal bab? Bagaimana berdiri, dengan posisi apa berdiri? Az-zair seorang tamu, 'alal bab di depan pintu. Apa persis di depan pintu? Ya. Nah, tiba buka menjopo mas. Karo tuan rumah dibuka tuwor. Padukmu mentol salahmu tamu ning ngarepe lawang. Minal adab asy-syar'iyyah fil isti'dzan alla yastaqbil az-zair al-baba biwajhihi. Adalah di antara adab-adab syar'iyyah dalam hal bertamu, hendaknya si tamu tidak menghadap langsung ke pintu dengan wajahnya. Apa maneh mepet lawang kacek sak senti. Paduke iku langsung jedok ngono Mas. Bal akan tetapi yaj'alahu hendaklah si zair menaruh wajahnya, maksudnya ya dirinya, memposisikan dirinya an yaminihi sebelah kanan pintu, au shimalihi atau sebelah kiri pintu. Faqad sahha, benar-benar sahih riwayat annahu alaihi salatu wassalam kana idza ata baba qaumin, adalah ketika Nabi mendatangi pintu suatu kaum, berarti bertamu, lam yastaqbilil bab, Nabi tidak menghadap ke arah pintu, min tilqai wajhi, lurus dengan wajahnya tidak. Walakin tetapi, min ruknihil aiman, dari sisi yang kanan, awil aisar atau sisi yang kiri. Fayaqulu, dari posisi itu Nabi berucap, assalamualaikum. Assalamualaikum, longono kuwi ana wonge assalamualaikum. Wa dzalika li anna dur lam yakun 'alaiha hina idzin sutur. Kenapa perlu berdiri di sampingnya enggak hadap langsung? Hal itu karena rumah-rumah hina idzin ketika itu di zaman Nabi lam yakun tidak ada 'alaiha di rumah-rumah itu suturun penutup. Lek tampune langsung di depan pintu, begitu dibuka blang. Ya. Nah, sekarang tuh ono pintu gerbang. Monggo pinara pintu gerbang dibuka. Dan masih ono lawangnya maneh saiki ngono kuwi. Wa ruwiya diriwayatkan an Sa'id ibn Ubadah qala mengucap si Sa'id, jitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitih faqumtu muqabil al-bab. Saya sowan kepada Nabi SAW, sedang Nabi ada di dalam di rumah. Saya kemudian berdiri persis menghadap pintu. Fasta'dzantu, lalu saya minta izin, kula nuwun, permisi, non glenon. Kalau Madura, non glenon. Fa asyara, lalu Nabi memberi isyarat ilayya kepadaku, an yakni isyarat itu tabaan menjauh mas,
suruh menjauh dari depan pintu persis, menyingkir. Waqala, seraya Nabi bersabda, halil isti'zan, bukankah disyariatkannya isti'zan, melainkan min ajli nazar, dalam rangka menjaga pandangan, biar enggak pas nyawang aurate tuan ngateke jon ngarep lawang. Wa hadzal adab yanbaghi an yaltazima bihil muslim. Adab seperti ini sepatutnya an yaltazim, hendaknya memegangi, konsisten bih, dengan adab ini, al muslimu muslim fi asrina hadza, di zaman modern yang sekarang ini. Apalagi sekarang ada pintunya dikunci, ojo sak karepmu dhewe. Terus adab itu maknanya lembut halus. Dalam bahasa Arab secara harfiah, adab itu lembut halus. Lalu dalam bahasa adab itu sastra. Berbahasa dengan adab, dengan sastra, itu berbahasa dengan menjaga kelembutan dan kehalusan rasa. Sama-sama ngingetin orang, kalau bahasanya vulgar, itu mengingatkan orang amar ma'ruf tapi tidak menjaga rasa. Mestinya bisa pakai kinayah, ya, bisa pakai majas, dan jangan tunjuk hidung, sebut saja secara umum. Itulah namanya adab bersastra dalam berbahasa. Menjaga orang kayak begitu, punya sensitivitas rasa. Oh, lek ngene orang tersinggung, nggak pakai kata itu. Oh, lek ngene orang lain sakit, terluka, nggak pakai kata itu. Jadinya orang adab itu bertutur katanya hati-hati, lemah lembut, bersikapnya juga hati-hati, menjaga kehormatan, biar nggak menyinggung orang lain. Berbahasa juga berhati-hati. Lembut halus dalam berbahasa namanya adab, sastra. Kuliatul adab itu fakultas sastra, bukan fakultas tata krama. Semeneng Mesir Al-Azhar, di Mesir ada ya, fakultas tata krama, saya tak kisah. Bukan tata krama, itu sastra. Nah, adab dalam perilaku, attitude, itu baru namanya tata krama. Kayak yang kemarin tak contohkan, Yoyo bertamu di suku Gedeng Ambon gede, kan mungkin nggak entek lah. Iku mangane aja mau cokot, ngoncek aja dioncek kabeh, ya. Tapi sikapnya ora aja digai-gai, ojo. Dia biasa sing sopan. Kulo mendet pisang ya ngomong ngono. Dicekel kene, ono kulite nyekel iku, terus dioncek separuh, terus dipoklek maneh pangan. Andai enggak habis, sisanya enggak kecekel tanganmu, duduk siso. Krono enggak mau cakot, sisanya itu enggak kena gigimu, juga enggak kena tanganmu. Orang lain mau nerusin, enggak gilo, ya. Akhirnya enggak mubazir, itu loh. Berperilaku dengan menjaga rasa, itu kayak begitu. Yang enggak ngerti, enggak perlu itu. Enggak ada dalilnya, repot. Sembarang enggak ada dalil. Enggak ada dalil tapi ada rasa. Dan mendengarkan suara hati itu perintah syariat. Nabi dawuh istafti qalbak. Tanya pada hatimu sendiri. Coba sampean tamu dicakoti kidange. Monggo sampean terus neyi ngono apa gelem. Kan ya ora gelem toh? Ya. Jangan perlakukan orang lain dengan perlakuan yang jika kamu diperlakukan seperti itu enggak mau, enggak fair mas. Nakalan saenake dhewe. Adab, tata. Terus gunanya apa? Kalau kita itu beradab dengan siapapun, enggak ada satupun orang yang kau sakiti, enggak ada satupun orang yang kau singgung perasaannya. Sehingga uang karo sampean legowo. Kalau sampean murid santri kiaimu gurumu legowo ning sampean, maka di tahajud malamnya dia juga legowo pelong dongane sampean. Mulang sampean juga enggak keberatan belas atine. Karena sampean kelakuanmu ngelegak nih, enggak pernah menyakiti. Nah, dengan adab orang akan mendapat segala-galanya dari gurunya. Dengan tata krama. Kalau tanpa adab,
Kadang guru gak tak ulangi goblok, tak ulangi. Atiku ya rapat enak, rapat ikhlas. Nggak maksimal mas hasilnya. Kalau tanpa tata krama. Sama aja. Murid pakai adab, gurunya pakai adab. Ini murid siap diisi ilmu. Maka dia pun terima duduk di bawah, namanya juga muridnya. Gelas siap diisi air, siap dia duduk di bawah. Dan harus di bawah. Kalau gelasnya nggak dalam di bawah gelasnya, mintanya di atas ceret. Ya nggak bisa lah, bagaimana proses pengisian. Jaluk kisenan ilmu, yuk kudu terima, andap, asor, manggeni sor. Ya. Terus, ojo oyeng. Kesing pengen bisnis, pengen pacaran, pengen menengok sing nganteng ojo kakean pola. Ojo kakean karep. Lele oyeng diisi yok utah Mas. Murid kudu ngono ya anteng, andap asor, tenang, nerimo manut. Lah wis ngono, gurune full penuh kasih sayang. Ngajar pun juga lembut, enggak ngamuk-ngamuk. Takbir, ngeram. Ya. Ini muridnya sudah tata krama, gurunya jaim, PBM nggak sukses, proses belajar mengajar tidak sukses. Apa jaim terlalu minta dihormati, terlalu jaga jarak. Iku wis manut, tidak caranya sama ini. Ya murat marit. Tiru Rasulullah, tiru imam-imam madhab. Dengan murid seakan nggak ada jarak. Oh, tapi engkau muridnya yang lama, nggak usah khawatir. Murid tetap menghormati guru, guru tetap wibawa. Asal guru memang pinter, nggak punya cacat moral, nggak punya cacat akademik. Kadang orang itu kalau akrab dengan mahasiswanya, khawatir anak-anak ngelama, nggak dihormati. Nggak begitu. Murid nggak hormati itu karena gurunya juga cacat. Usil juga ono mahasiswi cantik dikoda. Akhirnya nggak wibawa. Guru dekat, dan mengajar dengan penuh kesantunan, kelembutan rasa. Setetes pun nggak ada yang tumpah. Ya, prosesnya sangat dekat dengan keakraban, dengan penuh kelembutan. Cedek tapi ngamuk, sawor ngono ya. Ya utah bar. Itu yang saya menyebut itu pendekatan suhbah. Nabi menyebut muridnya sahabat. Seakan-akan nggak ada, bukan hubungan atas bawah, tapi hubungan sebaya. Mirip-mirip guru itu tutor sebaya. Dan siap memberi solusi, meremedi apapun yang jadi masalah atau kesulitan murid. Tapi nggak perlu mengambil jarak. Sehingga murid itu lolos, mau nanya apapun tanpa sungkan, tanpa malu. Ya. Kami ketika di Pondok Mergosono ngajar Pak almarhum Pak Muzaki, Pak Ro'u, Umi, macam-macam. Kami di kelas kayak depan, belakang, atas, bawah begini. Tapi di kamar ya tadi siji. Ya guyonan, ya masak bareng. Foto-fotonya seono. Palaman bareng. Nah karena akrab seperti itu, maka kayak Pak Muzaki, Pak Ro'u, nanya apapun kepada saya, itu tanpa sungkan. Sehingga proses transfer ilmu itu cepat, Mas. Transfer karakter juga cepat nularnya. Nah, itu namanya suhbah. Antara murid dengan guru kayak bersahabat. Tutor sebaya. Dan dilanjutkan oleh Imam Mazhab. Murid-murid Imam Mazhab itu juga sebut ashabu Syafi'i. Bukan talamidu Syafi'i. Ashabu Malik, bukan talamidul Malik, ya. Ashabul Hanafi, bukan talamidul Hanafi. Makanya meskipun guru besarnya itu Imam Syafi'i, mereka itu hari-hari di kelas kayak teman diskusi, memecahkan masalah. Imam Syafi'i juga pintar melemparkan permasalahan. Ayo pecahkan bareng-bareng. Dan mereka puas merasa ikut berjasa memecahkan masalah. Bukan proses gali sumur nggak sabar, gak nyumber-nyumber, ayo desainnya tekan dhuwur ae. Ya ndang kebak Mas, tapi dilu ayo asap. Mending terus telaten digali sampai potensi sumber itu keluar. Ya, jadi potensi yang dimiliki siswa itu ide-ide kreatifnya tumbuh. Ya,
inovasinya tumbuh, terus sembarang-barang kreativitasnya tumbuh. Mending terus digali biar sumbernya keluar daripada nggak sabar sumurnya diiseni banyu teko dhuwur. Main doktrin itu kurang baik, tapi memahamkan itu lebih baik. Nah, ngerti? Baik sama jadi guru ya. Lalu sampailah ke Kiai Jawa. Kiai kita di Blitar, di Galek, di Kediri. Itu manggil santri Kang Yu. Yang tahu mondok di sana? Ya, Kang Yu. Kalau di Mergosono karena ikut Malang, ya Mas Duki manggil kami itu Mas. Mas. Sampai di sini Habib macam-macam. Kalau sama juga Mas. Mas Gembil. Ya. Kita di pondoknya kayak satu sanak famili aja enak. Makan bareng juga biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Apa namanya tadi? Suhbah. Dan itu sebetulnya manifestasi perwujudan dari rahmah, kasih sayang. Di Quran, setiap kali menyebut kalimat pendidikan, mesti dibarengi dengan kalimat kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Ada kata-kata irham, kasih sayang. Ada kata-kata rabbayani, dua-duanya mendidik kami. Jangan pernah klaim ada proses pendidikan, tapi tanpa kasih, tanpa kelembutan. Pendidikan yang komersial, pendidikan yang pragmatis, pendidikan yang lo jual kami beli, apa itu? Ya, itu enggak baik. Dan nanti setelah tamat, nyuwun sewu, bisa jadi murid itu lebih lancar, lalu dia ada direktor, nah gurunya yang dulu dosennya belum jadi direktor, gurunya diperintah-perintah, sana. Sungguh enggak seperti itu. Islam itu ada irham, ada rabbaya, ada tarbiyah, ada rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi tarbiyah. Pendidikan juga. Langsung Mas, disebut kalimat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Jangan ada proses tarbiyah tanpa Ar-Rahmanir Rahim, tanpa kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dura walau kanat mughlaqatal abwab, rumah-rumah meskipun terkunci pintunya, fa inna tariqa idza istaqbalaha, sungguh orang yang menodok pintu ketika dia ngadep pintu persis, mestinya sampingi dadak ngarepe lawang persis, fa innahu qad yaqa nadharuhu, maka terkadang yaqa tumibo nadharu pandangan si tamu, si torik itu, inda fathil bab, ketika pintu dibuka, tumibo pandangannya alama atas barang, la yajuzu yang tidak boleh dilihat, atau tumibo atas barang, yakrahu yang tidak suka, ahlul bait, tidak suka ittila'ahu, mengetahuinya, melihatnya si tamu itu, si torik, alih atas ma. Al-hukmus sabi' hal yajibul isti'zan ala nisa awil umyan, apa wajib isti'zan kepada kaum perempuan dan orang buta? Zahirul ayatil karimah yadullu, secara zahir ayat itu menunjukkan ala annau, bahwasanya wajib ali isti'zan, permisi kula nuwun, ala kulli tariq, wajib atas setiap tamu yang akan menodok pintu atau akan masuk. Sawa'un kana rajulan aw imra'atan, sama saja si tariq, si tamu itu laki atau perempuan, mubsiran aw a'ma, melek atau buta, wajib. Zahir ayat ini wajib. Siapapun tamu ojo langsung nyelonong masuk, harus kulanun, dipersilahkan baru masuk, belum dipersilahkan jangan masuk.
Torik itu fi'il madinya toroko, maknanya menotok. Ya. Toroktul bab, saya mengetok pintu. Ada syair, toroktul baba hatta kallamatni. Saya ketuk pintu, hatta kalah sampai lemes. Matni tangan saya. Falam makalah, maka tatkala telah menjadi lemes. Matni tangan saya, kalamatni si perempuan, si wanita yang di rumah itu, bilang pada saya, kalama yukallimu, kalamat, wedok kalamat. Kalamat dia ngomong nih pada saya. Ayah Ismail, duhai Ismail, si tamu itu namanya Ismail. Ayah Ismailu sabro, bersabarlah. Fakultu lalu aku jawab, aku ucapkanlah kepadanya. Ayah Asma, wahai Asma, namanya perempuan itu Asma, ila sabri, telah habis sabarku. Kalimat itu melafatkannya mirip-mirip sama, tapi maknanya beda. Taraktul baba hatta kallamatni, falamma kallamatni. Fakultu laha ayasma'ilu sabro, faqalat li ayasma'ila sabri. Mirip tapi maknanya beda. Jangan setiap yang mirip lalu kau hukumi sama. Ya, orang Malang ini, yang wajahnya mirip-mirip, tidak bisa dipukul rata semua keturunan Kenaro. Ya, orang Arab itu meskipun wajahnya mirip, nggak bisa dipukul rata semua keturunan Muhammad Wildan Al-Kautsar. Nggak bisa, Mas. Bila. Wabihada, dan dengan fatwa wajib ini, Allah telah dawuh, jumhurul ulama, mayoritas ulama, wa hujjatuhum fi dzalika anna minal aurat ma yudraku bisam'i. Hujjah dari jumhur ulama dalam hal mengharuskan semuanya wajib kula nuwun meskipun buta. Apa hujahnya? Karena ada di antara jenis aurat itu, aurat yang bisa ditangkap dengan pendengaran. Jadi, aurat perempuan cantik, suaranya mendesah. Si tamu yang buta itu memang nggak ngelihat kulitnya yang mulus, tapi bisa terpengaruh nafsunya dengan desahan suara itu. Ya. Berarti kalau tamunya buta ya budek boleh. Nah, meraba. Fa fi dukhulil a'ma ala ahlil bait bi ghairi idznihim, maka ketika orang buta masuk kepada ahlul bait tanpa izin mereka, ma yuzim itu ada sesuatu yang mengganggu ahlul bait. Faqad yastami' ad-dakhil ila ma yajri min al-hadis. Terkadang si tamu yang masuk itu mendengar apa yang sedang berlangsung minal hadis, yakni percakapan, pembicaraan bainar rajul wa zaujati, antara suami dan istri. Jadinya apa yang diucapkan suami istri rahasia didengar orang lain. Gara-gara tamu yang buta masuk langsung nyelonong ya. Tetap harus kula nuwun. Siapa tahu tamu yang buta itu pura-pura buta. Ternyata iso melihat. Kalau langsung boleh nyelonong, nanti baik kacamata ireng riben, Mas. Wa amma qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal isti'dzan min ajli nazar. Sungguh penyebab disyariatkannya isti'dzan itu dalam rangka menjaga pandangan. Itu secara umum, Mas, dalam rangka menjaga pandangan. Bukan berarti terus buta enggak apa-apa, bukan begitu. Fadzalika mahmulun alal ghalib. Hadis itu diterapkan untuk lumrahnya, untuk umumnya, dan bukan berarti buta oleh nyelonong sakarepe dhewe. Wal satu tidak dimaksudkan minhu dari hadis ini al-qasru, membatasi bagi yang melek saja, bukan. Qala Zamakhsyari, Al-Fatihah.